Halo teman-teman semuanya, seluruh siswa kelas 11 SMA Kristen Masa Depan Cerah Surabaya. Pada hari ini kita akan mendengar tentang persiapan kita dalam membuat eh, speak up tentang tokoh inspirasi. Nah, kali ini Mr. Tri akan menyampaikan tentang podcast terkait bagaimana tokoh inspirasi itu bisa menjadi bagian penting dalam hidup kita. Nah, teman-teman, beberapa tahun setelah meninggalnya Steve Jobs, kita melihat banyak orang masih meletakkan foto CEO cemerlang ini ataupun memampangkan logo perusahaan Apple di profil picture mereka atau seperti di Facebook, Twitter, Instagram, maupun di dalam profil picture handphone atau smartphone mereka. Tokoh ini nampak begitu sulit dilupakan. Beliau begitu menginspirasi kita semua. Begitu ungkapannya orang tentang tokoh yang bernama Steve Jobs ini. Teman-teman, kita terinspirasi tidak hanya dengan karya, tapi juga dengan berbagai pidato, prinsip, dan seruan-seruan konsep dirinya yang diungkapkan oleh banyak orang tentang Steve Jobs. Betapa kita diingatkan bahwa kita perlu memanfaatkan waktu selagi masih hidup. Kita pun diingatkan untuk berdialog dengan diri sendiri. Betapa Steve membakar diri kita dengan slogan sederhana, tetapi penuh makna. Stay hungry, stay foolish. Di sini kita bisa merasakan betapa energi satu orang bisa mempengaruhi begitu banyak orang dengan kekuatan pribadinya. Kita kemudian bertanya-tanya, apakah orang sekaliber Steve Jobs ini memang sulit ditemui, sehingga kelangkaannya begitu terasa dan berdampak besar dalam hidup kita. Teman-teman, orang atau pemimpin yang bisa menginspirasi dan membawa perubahan memang akan selalu kita kenang. Salah seorang putra teman saya berkata dia menyimpan kumpulan pidato tentang Bung Karno. Bahkan sampai hafal semua judul dan ungkapan-ungkapannya. Anak muda ini tidak pernah menyaksikan Bung Karno dalam keadaan hidup, namun hanya terinspirasi oleh nama besar dan jalan pikirannya. Michelangelo dan Leonardo da Vinci mengunggah para ahli matematika, ilmuwan, seniman, serta penyair lainnya untuk berpikir beda. Sehingga masa mereka hidup kemudian dinamakan zaman Renaissance, The Scientific Revolution. Inspirasi mereka tidak hanya mengubah persepsi dan cara pikir orang di sekitarnya saja, tapi juga dunia. Orang yang inspiratif seolah kita merasuk dan menghipnotis pikiran kita, sehingga kata-katanya teringat terus. Inspirasi yang kita terima membuat kita ingin mengembangkan diri, melakukan lebih dari keadaan sebelumnya. Nah, di sisi lain, kita bisa juga menyaksikan pemimpin, pejabat, atau atasan yang tidak membawa dampak dalam hidup kita. Kata-katanya, pengumumannya, pidatonya seolah lewat begitu saja, tidak menggelitik kita untuk memikirkan apa yang diungkapkan ataupun mengadakan dialog dengan diri sendiri. Mengapa ada orang yang bisa begitu kuat menginspirasi, namun sebaliknya ada orang yang seolah hanya punya pepesan kosong dalam ekspresinya? Teman-teman, obsesi yang penuh dengan passion. Orang yang mampu menginspirasi orang lain tentunya mempunyai kekuatan ekstra. Para speaker yang menyebutkan diri mereka sebagai motivator, sekalipun tidak selamanya mampu mengubah hidup pendengarnya secara signifikan. Seorang ahli mengatakan bahwa orang seperti Martin Luther King yang berhasil mempengaruhi kaum kulit hitam maupun putih mengenai persamaan hak mempunyai obsesi yang tidak pernah lepas dari dirinya. Obsesi ini sudah melalui penolakan orang, keraguan, bahkan tidak jarang menyebabkan individu di penjara. Buah pikiran yang dibawa kemana-mana dan mengalami cobaan kiri kanan ini akan dengan sendirinya menjadi kuat, keras, besar, bergreget bahkan mulia, karena mewarnai seluruh kehidupan pribadi dan pembicaraan-pembicaraan serta sharing kita dalam pergaulan. Orang yang mampu menginspirasi orang lain juga memberikan gambaran mengenai masa depan yang lebih baik, positif, dan cerah. Contohnya Oprah Winfrey, selalu obsesif mengenai pengembangan kepercayaan diri setiap individu. Walaupun individu yang mengalami trauma seberat apapun, orang yang inspiratif mengajak masyarakat untuk menyadari kenyataan, membuka mata lebar-lebar, sekaligus memberi alasan-alasan yang bisa diterima agar tetap optimis. Itu sebabnya kita tidak mungkin berhasil menginspirasi orang lain bila apa yang kita katakan tidak tercermin dalam kehidupan pribadi kita. Seorang ahli mengatakan, if you really want to inspire others to do something, then this something should be a big part of your life.
Teman-teman, inspirasi adalah kualitas hidup. Dalam kehidupan bersekolah, bekerja, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang tidak pernah lepas dari berbagai tantangan dan masalah, jelas kita butuh orang yang bisa menginspirasi untuk melakukan perubahan dan mengambil tindakan nyata. Setiap individu sebetulnya bisa menjadi orang yang inspiratif. Tidak perlu menunggu punya jabatan, jadi pimpinan, ataupun menunggu tua dulu. Anak-anak muda yang baru lulus kuliah dan mengikuti program Indonesia Mengajar di daerah pedalaman Indonesia terbukti mampu menginspirasi tidak hanya adik didiknya mereka, namun guru-guru yang ada di sekitar juga di daerah penempatan itu lebih maju. Gerakan mereka pun senantiasa membuat kita terharu, memaksa kita memikirkan kontribusi yang bisa kita berikan untuk kemajuan bangsa. Ibu saya seorang ibu rumah tangga biasa, berhasil menempelkan pesan-pesan, gaya hidup, serta prinsip penting dalam kehidupan putra-putrinya, sehingga mampu menyangga kehidupan kami agar stay positif. Dalam peran kita sebagai siswa, pernahkah kita berpikir bahwa bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain dan memberi inspirasi bagi orang lain? Teman-teman, untuk bisa menginspirasi, hal yang pertama yang perlu kita pertanyakan pada diri sendiri adalah, apakah diri kita terinspirasi oleh pemikiran kita sendiri? Banyak orang lebih sibuk melihat keluar sampai tidak pernah memikirkan apakah ia pernah mempunyai greget terhadap satu prinsip, visi maupun misi tertentu dalam hidup mereka. Kita bisa berkomitmen untuk hidup sehat, menjalankannya, mempengaruhi orang di sekitar, memberi informasi, menolong orang lain melalui apa yang kita yakini, sehingga akhirnya buah pikiran kita itu benar-benar mewarnai diri kita. Hanya dengan sikap hidup dan prinsip yang keras, kita bisa menarik kesimpulan dan memperdalam keyakinan kita. Hidup dengan prinsip itu menyebabkan kita memiliki pengalaman seputar prinsip tersebut, sehingga kita bisa bercerita mengenai hal-hal yang menarik dan bisa dipegang oleh orang-orang di sekitar kita. Setiap orang perlu berstrategi bagaimana memberi input kepada orang di sekitarnya, sambil juga siap menerima masukan, komentar, dan pemikiran mengenai prinsip yang dikumandangkan. Tidak sulit, bukan?